Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Julianti, mahasiswa Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur, NPM 27. Di sini saya akan mempraktekkan modul data mining, yaitu tentang data preparation. Nah, data preparation atau penyiapan data itu merupakan tahap yang dilaksanakan setelah data understanding atau pemahaman data. Setelah diketahui kondisi mengenai data yang akan digunakan pada tahap modeling, maka pada tahap ini akan dilakukan penyiapan data sehingga data tersebut siap untuk masuk dalam tahap modeling. Yang pertama adalah tentang transformasi data. Caranya yaitu dengan memanggil library yang akan digunakan. Caranya seperti ini, import tanda SVG. Lalu selanjutnya, ambil data yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan data train dari dataset Titanic yang saya simpan pada folder biblioteker saya. Selanjutnya dilakukan dengan pengecekan data menggunakan data head. Nah, di sini data head ini menampilkan 5 data teratas dari dataset yang saya gunakan. Ada kolom passenger ID hingga kolom embarker. Untuk passenger ID sendiri merupakan nomor ID penumpang, dan kolom survive ini merupakan keterangan apakah penumpang tersebut selamat atau meninggal. Dia bernilai 1 ketika dia selamat dan bernilai 0 ketika dia meninggal. Terus untuk PC class ini merupakan kelas yang diambil oleh penumpang tersebut. Ada kelas 1 sampai 3. Terus selanjutnya untuk nama, nama ini berisi tentang nama dari penumpang tersebut. Kemudian seksi ini jenis kelamin, dan age ini usia. BSP ini merupakan sibling atau dia itu membawa keluarga atau tidak. Bernilai 1 jika dia membawa keluarga, dan bernilai 0 jika dia tidak membawa keluarga atau sendirian. Untuk patch ini merupakan jumlah orang tua yang ada dalam alat transportasi tersebut, jumlah orang tua dan anak-anak. Nah, tiket ini nomor tiket, dan fare ini merupakan biaya perjalanan yang dibayarkan oleh penumpang tersebut. Terus selanjutnya ada cabin ini kabin kapal ya, ruangan penumpang, dan embarker ini adalah pelabuhan di mana penumpang tersebut naik. Selanjutnya, kita mengecek apakah data-data tersebut ada yang kosong atau tidak dengan cara seperti ini, data is null. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa atribut age atau usia ada yang kosong sebanyak 177, atribut cabin sebanyak 687, dan embarker sebanyak 2. Nah, selanjutnya adalah tentang ekstraksi dan pengelompokan. Tujuan ekstraksi dan pengelompokan itu adalah untuk mendapatkan informasi baru. Maksudnya, pada data tersebut tidak ada atribut yang menjelaskan mengenai apakah penumpang tersebut merupakan staff atau officer, atau penumpang tersebut merupakan memiliki gelar bangsawan atau tidak. Jadi kita dapat mengetahui title penumpang tersebut dari atribut nama penumpang. Jadi kita melakukan proses ekstraksi atau pengelompokan data. Di atribut nama penumpang kita memperoleh informasi seperti di sini ada Mr., ada Mrs., ada Miss, seperti itu. Nah, setelah diketahui data title-nya apa aja, maka kita dapat mengekstrak data title penumpang ini dan menyimpannya ke dalam atribut yang berbeda. Caranya adalah dengan mengetikkan sintaks seperti ini. Pecah atribut nama sesuai dengan kondisi isi dari atribut tersebut, dan masukkan data hasil pecahan tersebut ke dalam kolom baru title yang terletak di posisi ke-12 saja setelah kolom terakhir. Jadi di sintaks ini tuh menjelaskan tentang bagaimana cara memecah atribut nama tadi dari yang koma. Dari yang koma ini kemudian diambil bagian belakang, kemudian dipecah lagi dari titik dan mengambil indeks k0, kemudian dimasukkan ke dalam kolom baru yaitu kolom title. Jadi nanti akan didapat hasil seperti ini, seperti Mr., terus ada Mrs., seperti itu. Kemudian lakukan transformasi title penumpang ke dalam kelompok title yang sudah ditentukan. Nah, tadi kan sudah dilakukan ekstraksi. Selanjutnya di sini akan kita kelompokkan seperti
Jika dia bertitle Cap, maka dia adalah officer. Jika dia bertitle Arm, maka officer. Terus ada Mister, berarti dia Mister, Miss seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita cek apakah datanya itu sudah berubah atau tidak dengan cara data head. Kolom title akan menampilkan hasil dari ekstraksi data tadi. Nah, di sini ada Mister, ada Mrs, Miss, Mister, seperti itu. Selanjutnya, data title unique. Ini fungsinya untuk mengecek apakah mengecek ada berapa kategori dalam kolom title. Nah, ketika di-run hasilnya akan seperti ini. Di kolom title ini tadi ternyata untuk variasinya ada Mister, Mrs, Miss, Master, Royalty, Officer, dan Royalty. Nah, selanjutnya cek jumlah dari masing-masing kelompok title tersebut, berapa orang yang masuk kategori Officer, Royal, dan lainnya. Di sini untuk Mister ada 517, Mrs 187, Miss 127, seperti itu. Pada data tersebut tidak ada atribut yang menjelaskan bahwa penumpang merupakan dewasa atau anak-anak. Sedangkan kelompok usia itu dapat menambah informasi mengenai kondisi penumpang. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan kolom yang menjelaskan kelompok usia tersebut. Nah, kelompok usia itu dapat diekstrak dari atribut umur. Sebelumnya kita harus cek terlebih dahulu apakah di kolom umur itu ada yang kosong. Caranya adalah seperti ini, data age is null. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada sebanyak 1 data yang kosong dari kolom umur. Nah, karena pada atribut tersebut banyak yang kosong, maka untuk kelompok umur ini sebaiknya kita ambil dari title, karena kita dapat menentukan secara umum kelompok umur seseorang jika kita melihatnya dari title-nya. Nah, selanjutnya buat fungsi untuk mengelompokkan kelompok umur sesuai dengan aturan kondisi. Misalnya seperti ini. Jika kolom umurnya sekian, maka dia masuk kategori child. Jika dia masuk umur sekian, maka kategorinya muda. Jika umur sekian, dewasa, dan sekian senior. Kemudian, jika kolom tersebut kosong, jika kolom dari umur tadi kosong, maka kita bisa mengekstraksi datanya dari kolom title. Misalnya dari title-nya tadi Mister, maka dia masuk kategori child. Jika title-nya Miss, dia masuk kategori child. Begitu juga dengan yang ini, Mister dan Mrs. Akan tapi jika di kolom title itu kosong, maka akan dimasukkan atribut tidak diketahui atau unknown. Kemudian panggil fungsi tersebut untuk mengekstrak kelompok umur dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam atribut dengan nama passenger type. Caranya adalah seperti ini: data passenger type, data display lambda low passenger type atau extended. Selanjutnya kita cek apakah datanya yang tersebut berubah. Cara mengeceknya menggunakan data head seperti ini. Di sini datanya berubah, kita mendapat kolom baru di passenger type. Ada di sini masuk kategori Aldo dan sebagainya. Yang kan tidak ada passenger type, di sini sudah ada. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengecek jumlah dari passenger type tersebut? Sebenarnya seperti tadi, kita harus mengetahui apa aja variasi dari atribut passenger type. Caranya dengan data passenger type definisi seperti ini. Nah, di data passenger type itu kita ketahui bahwa variasinya itu ada adult, child, short, senior, infant, dan unknown. Nah, untuk menghitungnya caranya sama, yaitu dengan cara data passenger type value.count unit. Nah, di sini kita ketahui bahwa yang dewasa ada 726, yang anak-anak 94, yang muda atau remaja 45, yang tua atau senior 14, yang infant 11, dan kita juga diketahui 1 orang. Itu. Selanjutnya kita akan mencoba mengenai encoding. Encoding itu merupakan teknik yang dilakukan untuk mengubah
data alfanumerik menjadi numerik. Contohnya misalnya apel, mangga, lemon itu menjadi 1, 2, 3 hitung 1 apel, 2 mangga, dan 3 lemon. Nah, encoding ini dilakukan salah satu alasannya itu karena terkadang algoritma itu tidak mengenali bentuk alfanumerik sehingga data harus diubah menjadi bentuk numerik. Nah, di encoding ini dilakukan dengan berbagai teknik. Python sendiri menyediakan library untuk melakukan proses encoding ini. Salah satu teknik encoding adalah dengan cara manual encoding. Cara manual encoding itu adalah dengan melakukan mapping, seperti yang akan dilakukan pada kelompok title sebelumnya di mapping. Nah, berikut ini cara untuk melakukan mapping atribut jenis kelamin dengan keterangan laki-laki 1 dan perempuan 0. Seperti ini caranya. Kemudian kita cek apakah datanya berubah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa datanya telah berubah. 1 jika dia laki-laki dan 0 jika dia perempuan. Selanjutnya, kita akan melakukan mapping pada passenger type dengan aturan mapping sebagai berikut. Unknown 0, intent 1, skill 2, yield 3, adult 4, dan senior 5. Kemudian kita cek. Nah, di sini data dari passenger type-nya tadi sudah berubah menjadi angka. Cara manual ini sayangnya memiliki kelemahan, yaitu jika data di luar dari yang didefinisikan dalam mapping, maka data tersebut tidak dapat dikonversi. Misalnya, dalam kelompok umur ada data yang super senior seperti itu. Karena pada aturan mapping tidak didefinisikan, maka super senior tidak dapat dikonversi. Selain itu, jika dilakukan mapping manual seperti ini, itu hanya diperuntukkan jika tipe atributnya itu adalah ordinal. Jika tetap memaksa untuk mapping jenis kelamin seperti cara yang tadi, maka nantinya pada saat pemodelan, model akan melihat adanya order atau urutan. Misalnya, diubah aturannya dengan laki-laki adalah 1 dan perempuan adalah 2. Maka model akan mengenali bahwa perempuan sama dengan 2 laki-laki, sehingga cara encoding harus memperhatikan tipe atribut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ordinal encoding. Jika tipe atribut itu adalah atribut yang memperhatikan adanya order atau urutan, maka mapping manual seperti tadi itu digunakan. Selain itu, jika menggunakan cara mapping manual, maka dipastikan bahwa mapping itu sudah fix dan tidak ada kemungkinan adanya kelompok baru. Nah, cara selain mapping manual yaitu dengan menggunakan ordinal encoding. Caranya itu dengan menggunakan kita import terlebih dahulu, scalar, import resources, import nanti. Selanjutnya kita akan lakukan ordinal encoding pada page class. Kita ketikkan sintaks seperti ini. Ini fungsinya untuk mengambil data dari page class. Nah, hasilnya itu seperti ini. 0 berarti dia tidak ada data, dan 1 berarti dia ada datanya. Jika kita ingin melakukan pada kategori yang lain, misalnya passenger type, maka caranya sama yaitu dengan cara seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Begitu juga dengan atribut pair. Caranya hampir sama, ketikkan sintaks seperti ini, maka nanti akan keluar data seperti ini. Selanjutnya adalah tentang pemilihan atribut atau fitur. Pada bagian ini kita akan memilih atau menentukan atribut mana saja yang akan kita gunakan pada tahap selanjutnya. Pemilihan atribut ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yaitu dengan memilih teknik korelasi. Korelasi itu dapat dihitung dengan Python. Tiga jenis korelasi yaitu Pearson, Spearman, dan Tyndall. Nah, berikut ini adalah contoh hitung korelasi dengan menggunakan pandas. Dengan default adalah Pearson correlation. Yang pertama adalah kita
import terlebih dahulu library untuk visualisasi Sequent. Caranya seperti ini. Selanjutnya buat fungsi untuk menghitung korelasi seperti ini. Kemudian panggil dan jalankan fungsi tersebut. Ini Titanic _chart data. Hasilnya adalah sebagai berikut. Visualisasi map. Jika diperhatikan, atribut yang dapat dihitung korelasinya adalah atribut numerik saja. Korelasi ini dihitung sebelum melakukan proses encoding. Untuk melakukan segala jenis operasi statistik, sebaiknya atribut sudah dalam bentuk numerik atau mencari encoding itu tadi. Nah, di heatmap ini menunjukkan jika dia semakin kecil korelasinya, maka dia tidak berpengaruh terhadap kolomnya, terhadap kolom survive contohnya. Contohnya, di sini passenger ID tidak berpengaruh terhadap kolom survive karena di sini angkanya sangat kecil, yaitu minus 0,005. Seperti yang kita ketahui di sini itu angka korelasinya ditunjukkan dari minus di atas 0,4 dan 1. Jadi jika dia 1, maka korelasinya benar-benar berkorelasi, dan jika berwarna merah, maka dia korelasinya sangat sedikit. Ini kita bacanya seperti ini. Misal kolom survive, apakah dia berkorelasi dengan passenger ID? Jawabannya adalah sangat-sangat kecil korelasinya. Kemudian survive dengan PC class ini juga kecil. Kemudian survive dengan jenis kelamin juga kecil, seperti itu, dan selanjutnya. Nah, di antara survive ini dia berkorelasi yang paling besar itu dengan fare atau biaya tiket. Pada intinya, jika dia berwarna hijau, maka dia korelasinya itu sangat besar. Seperti ini contohnya. Di sini ada kolom usia dan passenger type, dia berwarna hijau, jadi dia korelasinya lumayan mendekati 1, seperti itu. Nah, tapi jika tidak ingin menampilkan korelasi dengan tanpa heatmap tadi, maka kita dapat melakukan atau menuliskan sintaks seperti data. Ini akan ditampilkan korelasi tanpa adanya bentuk heatmap. Kemudian pada soal untuk passenger ID yang sifatnya adalah unit per instance-nya, maka atribut tersebut dihapus atau tidak. Menurut saya sebaiknya dihapus karena dia korelasinya dengan tingkat survive itu sangat kecil. Begitu juga dengan kolom lainnya, dia korelasinya sangat kecil dengan atribut-atribut lainnya, jadi menurut saya dihapus saja. Nah, untuk cara menghapus atribut itu di modulnya diberi contoh seperti ini. Misalnya kita mau menghapus data dari passenger ID, page, parts, name, ticket, market, KB, dan sebagainya, kita dapat melakukan atau menghapusnya dengan cara sintaks seperti ini. Kemudian kita cek lagi apakah datanya dia sudah cukup. Nah, di sini dari kolom-kolom yang dihapus tadi sudah tidak ada, menampilkan data hanya ini saja. Selanjutnya untuk menghapus baris itu caranya adalah seperti ini. Kita plot 556 ini adalah contoh untuk menghapus baris. Nah, untuk barisnya nanti seperti ini. Kemudian di modul ada pertanyaan, silakan hapus atribut yang tidak Anda gunakan dari data Anda. Jelaskan mengapa Anda menghapus atribut tersebut. Menurut saya, data yang dihapus itu adalah data dari passenger ID. Karena di sini kita lihat tingkat korelasi passenger ID itu sangat kecil. Jadi lebih baik dihapus saja.
selanjutnya adalah tentang PC class, karena PC class di sini tingkat korelasinya juga lumayan kecil, jadi PC class juga dihapus. Jadi ada PC class dan passenger ID yang dihapus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.